Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Akibat tersambar petir, sebuah rumah adat Minang di Jalan Al-Mutakin, Jakarta Selatan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena rumah adat sudah lama tidak berpenghuni. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah adat Minangkabau di Jalan Al-Mutakin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hitungan menit, api dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan yang kebanyakan berbahan material mudah terbakar. Akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena rumah adat sudah lama tidak berpenghuni. Ya, sementara itu sejumlah warga mendatangi rumah dan nyaris menghakimi pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur. Sementara wali santri memutuskan memulangkan anaknya untuk sementara waktu. Pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur nyaris dihakimi warga yang mengepung tempat tinggalnya. Untuk mencegah kemarahan warga, polisi mengamankan pengasuh pondok pesantren yang berada di Desa Curah Petung, Kecamatan Kedung Jajang. Kemarahan warga serta wali santri dipicu dugaan pengasuh pondok pesantren yang mencabuli 3 santriwati. Terbongkarnya dugaan pelecehan seksual bermula saat 2 santriwati mengadukan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. 2 orang wali santri melaporkan kasus dugaan ini kepada kepala desa. Kemudian setelah diketahui oleh massa tentang tindakan yang dilakukan oleh dia ini, spontanitas warga ini mendatangi pondok pesantren. Ya. Setelah pengasuh diamankan, gedung asrama, ruang belajar hingga tempat ibadah di pondok pesantren Lembah Arafah sepi dari aktivitas. Para wali santri memilih memulangkan sementara anaknya untuk keputusan lebih lanjut. Mau ngambil barang Al-Quran sama buku-buku. Milik siapa? Milik anak saya. Anaknya udah dipulangkan juga? Udah. Sementara itu penyidik Polres Lumajang belum memintai keterangan terlapor karena masih mendapatkan perawatan medis akibat penyakit yang dideritanya. Untuk sementara kita baru minta keterangan dari korban yang mengadu itu sementara, tapi sedang tadi saya sampaikan kita bawa ke psikiater dulu, didampingi dulu untuk ditanya biar tenang dulu, jiwanya biar tenang dulu, sehingga pemeriksaan nanti bisa lebih detail lagi. Polisi juga mengamankan keluarga terduga pelaku guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Polisi mengimbau warga untuk menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Ya pemirsa, pemerintah juga akhirnya mencabut larangan ekspor CPO berdasarkan harga dan pasokan minyak goreng yang diklaim stabil. Namun Ikatan Pedagang Pasar Indonesia justru mengungkap fakta sebaliknya dan menilai pembukaan kembali ekspor CPO adalah bukti ketidaksiapan pemerintah mengawal teknis regulasi distribusi minyak goreng. Belum genap 1 bulan kebijakan pelarangan ekspor CPO dikeluarkan, pemerintah memutuskan mencabutnya pada Senin 23 Mei 2022. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng serta nasib para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Kementerian Perdagangan mencabut Permendak Nomor 22 Tahun 2022. Pemerintah mengklaim harga minyak goreng curah semakin mendekati keterjangkauan karena pasokan minyak goreng yang semakin melimpah.
Setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan, pasokan minyak goreng curah meningkat 108,74% dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. Harga minyak goreng curah berangsur turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun hal berbeda disampaikan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Mereka menyayangkan pencabutan larangan ekspor CPO karena masih sulitnya pasokan minyak goreng di pasaran. Selain itu, harga minyak goreng curah juga masih di atas HET. Kami sangat kecewa terhadap Kementerian Teknis yang tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena harga yang sampai hari ini masih di atas 14.000, bahkan di atas 17.000, justru ada yang 19.000. Kami kira ekspor tentu penting agar devisa negara juga bertambah, namun tetap menjadi prioritas utama adalah ketersediaan dalam negeri. Sebelumnya, pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022 untuk semua jenis produk, mulai dari CPO, RPO, hingga used cooking oil. Pelarangan ekspor diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Namun di sisi lain, larangan ekspor berdampak pada turunnya harga tandan buah segar sawit yang merugikan para petani sawit. Nah, pertanyaannya adalah apakah pencabutan larangan ekspor CPO ini mempengaruhi harga CPO setidaknya bisa dijangkau oleh masyarakat, dan lantas upaya apa lagi yang harus dilakukan untuk menurunkan harga minyak goreng? Kita akan elaborasi bersama mantan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bayu Krisnamurti dan Direktur Selyos Bima Yudhistira malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semua. Kondisinya sehat ya Bapak-Bapak semuanya ya? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu sudah mendengar pernyataan dari Presiden. Menurut Anda, apakah keputusan Presiden untuk membuka keran tersebut sudah atau saat ini sudah tepat? Ya, saya kira kebutuhan kita untuk membuka ekspor sangat besar. Tadi sudah dikatakan ada 17 juta mulai dari petani, pekerja, buruh, dan mereka yang terlibat dalam industri sawit yang akan terganggu jika ekspor tidak dibuka. Bagaimana diketahui yang dilarang dengan Permendak 22 tahun 2022 itu kira-kira menjangkau sekitar 70% dari ekspor. Dan itu artinya kira-kira separuh dari produksi nasional. Ya, karena dari produksi nasional itu ekspor kita jauh lebih besar daripada pemenuhan untuk dalam negeri. Jadi kebutuhan untuk membuka ekspor itu saya kira adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, dan memang Indonesia produsen sekaligus eksportir terbesar di dunia. Tapi di sisi lain kita juga menginginkan agar harga keterjangkauan dengan angkanya adalah Rp14.000 per liter untuk itu tetap bisa terjaga meskipun ekspor dibuka. Nah, disinilah memang triknya, disinilah kebijakan itu harus dilakukan, langkah-langkah itu harus dilakukan agar Rp14.000 per liter di kelompok masyarakat yang membutuhkan itu tetap bisa terjaga meskipun ekspornya nanti dibuka. Dan itu walaupun tidak serta-merta ya Pak Bayu, saat keran sudah dibuka atau akan dibuka Senin nanti, harganya masih di atas HET 17.000 ya saat ini di lapangan. Dan kalau tidak kita lakukan apa-apa, akan naik lagi karena memang hanya menggunakan hukum supply demand, permintaan penawaran. Kalau ekspor dibuka, harga akan naik mengikuti harga keekonomiannya. Jadi memang harus ada special effort untuk menjaga 14.000 curah di kelompok masyarakat yang membutuhkan itu. Baik. Saya selanjutnya ke Mas Bayu. Mas Bayu, kerannya sudah dibuka atau katakanlah baru akan berjalan sebenarnya kebijakannya dalam waktu dekat. Walaupun targetnya belum tercapai ya sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah dan juga rakyat. Apa selanjutnya?
Ini Mas Bayu apa siapa nih, Mbak? Sorry. Mas Bima, mohon maaf, sama-sama B depannya memang kadang-kadang suka jadi ketukar. Gimana Mas Bima? Sering tertukar. Ya, jadi begini ya. Pertama, tentunya masalah soal stabilitas harga minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan maupun curah, ini ternyata bukan masalah faktor pasokan. Karena sebelum adanya pelarangan ekspor CPO, itu berkali-kali klaim dari Kementerian Perdagangan bahwa sebenarnya supply itu sudah mencukupi, kan? Selalu begitu. Jadi sebenarnya ada pembacaan yang salah kenapa harus dilakukan pelarangan ekspor CPO. Karena kalau dilihat sebenarnya untuk RBD Olein, bahan baku minyak goreng, itu maksimum 10-11% dari total produksi CPO. Jadi buat apa? 90%-nya pasti tidak terserap. Nah sekarang yang harus dipikirkan untuk menjaga stabilitas harga, satu, selama penyalurannya menggunakan minyak goreng curah, ini kan pengawasannya akan sangat susah. Jadi sebaiknya kalau pemerintah ingin menjadikan patokan harga itu kepada minyak goreng kemasan sederhana. Dan yang kedua, Bulog dari awal kan tidak dilibatkan. Baru sekarang ya ada inisiatif untuk melibatkan. Dan terakhir pelibatannya adalah adanya pasokan atau cadangan sebesar 10% dari total kebutuhan. Itu bagus. Tapi yang lebih urgent lagi adalah Bulog harus dilibatkan dalam distribusinya. Nah, selama ini kalau menyerahkan kepada pemain swasta, distributornya swasta, kemudian produsen minyak gorengnya juga swasta, nah maka ini kan juga aneh gitu ya untuk bisa menurunkan harga sesuai dengan HET. Jadi kalau Bulog, nantinya akan lebih jelas berapa Bulog beli dari produsen minyak goreng. Sekarang yang nggak ada transparansinya adalah harga biaya pokok produksi dari produsen minyak goreng itu berapa, margin keuntungan distributor itu berapa, nah, sampai ke level konsumen itu harganya berapa. Kalau Bulog masuk di situ, setidaknya ada transparansi dan margin distribusinya bisa ditekan. Dan berikutnya saya kira kalau misalnya masalahnya adalah soal pasokan, nggak perlu lagi nih terulang semua ekspor CPO-nya dilarang. Cukup gunakan pungutan ekspor, dan yang berikutnya lagi selain pungutan ekspornya diutak-atik, juga bisa dari segi biodiesel tadi. Jadi biodiesel ini mungkin juga salah satu yang harus dievaluasi karena targetnya terus naik, bahkan sekarang 10 juta kiloliter. Mungkin kalau di dalam negeri ada masalah soal pasokan, target biodieselnya mungkin bisa diturunkan tanpa perlu melarang. Baik Mas Bima. Ada satu poin Mas Bima yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bayu, tapi sebelumnya ditahan dulu pemirsa karena saat ini akan ada informasi yang juga akan kami sajikan, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah menetapkan jumlah domestic market obligation atau DMO minyak goreng sebesar 10 juta ton. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng. Ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation yang mengacu pada kajian BPKP. Dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Jumlah domestic market obligation ini kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton. Nah, Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sudah ada jaminan dari pemerintah untuk ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan ini ke depannya. Saya kembali lagi ke Pak Bayu dan juga Mas Bima. Tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh Mas Bima terkait dengan strategi seperti apa yang seharusnya pemerintah bisa jalankan ke depannya. Tapi ada satu poin tadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bayu terkait dengan keterlibatan Bulog. Anda setuju Pak Bayu bahwa Bulog memang seharusnya dilibatkan secara lebih terintegrasi lagi dalam distribusi dan juga mekanisme pelaksanaan kebijakan ini ke depannya? Pertama, Bulog tidak
sampai dengan saat ini sudah hampir 40 tahun tidak didesain untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang besar. Dia selalu melaksanakan kegiatan penugasan pemerintah. Jadi itu pertama. Yang kedua, jaringan distribusi yang dimiliki Bulog basisnya adalah beras dan tidak menggunakan atau bukan dalam sama tidak jaringan distribusi minyak goreng curah. Dan kemudian Bulog menggunakan subsidi. Jadi ya kalau memang dana subsidinya masih ada, tadi dikatakan menggunakan pajak ekspor lewat BPDP misalnya, ya. Tapi kalau itu tidak ada, itu tambahnya akan juga relatif sulit. Kalau saya ingin mengatakan bahwa saya dukung saja apa yang dikatakan oleh Mas Bima tadi. Kalau memang Bulog mau ditugaskan, silahkan. Jadi gini, tidak harus kebijakan itu hanya dengan single track policy. Kita bisa dengan dari beberapa jalur. Bulog masuk, kan sekarang juga ada yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dengan Simirah, bisa lakukan itu. Sekarang sedang dicoba oleh swasta dan BUMN tanpa subsidi dengan menggunakan aplikasi digital juga kita bisa lakukan itu. Jadi menurut saya ini sebuah proses membangun model bisnis baru, bisa saja dengan multi activity. Cuma satu yang saya berikan catatan dari data ya, soal data. Kebutuhan minyak goreng kita setahun itu hanya 5 juta ton. Dan itu pun sudah termasuk kemasan premium, kira-kira 1 juta ton. Kemasan sederhana itu baru sekitar 200.000 ton. Dan curah untuk industri sekitar 1,5 juta ton. Curah untuk rumah tangga dan UKM itu kira-kira sekitar 2,1-2,2 juta ton. Jadi kalaupun misalnya mau difokuskan, itu cuma 2,1-2,2 juta ton saja. Karena kemasan premium ya untuk kelompok kelas menengah ke atas dengan harga yang lebih mahal ya nggak apa-apa lah. Saya kira masih sanggup mereka membelinya. Kalau industri, nah, itu market mekanisme. Kalau memang dia kan cukup banyak industri yang menggunakan minyak goreng curah, yaitu antara bisnis to bisnis gitu. Kalau minyak sederhana, kemasan sederhana mau ditambahkan, oke. Jadi ya antara 2,1-2,4 juta ton atau kira-kira sekitar 200.000 ton per bulan. Dan itu sebenarnya jumlah yang tidak banyak. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pasokan itu tersedia banyak, iya. Dan jumlah yang dibutuhkan tadi sekitar 200.000 kiloliter atau 200.000 ton per bulan itu bukan jumlah yang banyak. Yang jadi masalah harganya. Karena kita negara yang outward looking untuk sawit, kita itu adalah negara eksportir, orientasi harganya adalah pasar internasional. Jadi minyak ada, harganya mahal karena memang harga disesuaikan. Ya, dan itu yang memang di sana. Jadi bukan masalah supply dalam arti fisik, dalam arti jumlah, tapi dari sisi harga. Oleh sebab itu manajemennya, ya manajemen harga harusnya. Bukan hanya sekedar masalah supply demand. Dan juga jangan sampai misalnya kita jual minyak goreng curah 14.000, tapi di luar program misalnya, itu minyak goreng kemasan sederhana harganya bisa 20.000 atau 19.000, selisih 5.000 itu sangat kuat untuk membuat aja minyak goreng curah program pemerintah, kemasin sendiri, nanti dijual lagi dalam bentuk kemasan sederhana dengan keuntungannya sudah sangat besar gitu. Jadi bisa dicegah. Manajemen harga berarti ya Pak Bayu ya. Nah tadi kalau misalnya terakhir nih untuk Mas Bima, tadi Mas Bima juga mengatakan bahwa sebenarnya atau salah satu strateginya adalah menghapus subsidi minyak goreng curah. Tapi kan kita tahu Mas Bima bahwa minyak goreng curah ini adalah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang seperti kata tadi Pak Bayu bilang masyarakat yang kelas bawah seperti itu. Iya, dalam artian begini, maksudnya subsidi dari curahnya dipindah ke subsidi kemasan sederhana. Jadi tetap program subsidi ada. Kenapa? Karena kalau menggunakan skema BLT minyak goreng, ini nggak akan mengcover karena yang pakai minyak goreng kemasan sederhana atau subsidi yang curah itu banyak pelaku usaha UMKM juga. Jadi salah sasaran ya? Kemudian, ya nggak mungkin semuanya di cover dengan program BLT minyak goreng lebih baik. Nah jadi kan pilihannya subsidinya pakai kemasan sederhana
sederhana, ada barcode-nya, pengawasannya mungkin lebih gampang, dan nggak mungkin di repackaging lagi. Tapi kalau curah sekarang 14.000 ditekan, sementara harga yang kemasan itu juga masih mahal, maka khawatir ini akan bocor menjadi repackaging baru. Itu satu. Terus tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Airlangga terkait dengan DMO, DPO. Ini kok bisa mengulang lagi nanti? Masalahnya jadi sama lagi kayak kemarin. Banyak yang kemudian curi-curi untuk melakukan izin ekspor di atas ketentuan DMO. Nanti tersangka lagi. Jadi bumerang ya. Kita nggak maju-maju ini loh. Jadi artinya begini loh. Kita punya kreativitas kebijakan, punya banyak opsi kebijakan, tetapi tolonglah sebelum bikin kebijakan itu memang harus ada kajiannya. Jadi jangan kebijakan itu karena emosional, karena tekanan untuk menurunkan harga, iya, tapi jangan sampai ada collateral damage atau kemudian dampak beruntun ke yang lainnya, termasuk korupsinya jadi meningkat, harganya juga nggak efektif mengalami penurunan. Mungkin kita butuh solusi-solusi yang lebih konkret. Kalau jangan buru-buru ya. Goreng, ya misalkan juga begini, misalkan minyak goreng lewat aplikasi. Sasarannya adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Itu verifikasi lewat KTP, download aplikasi. Jadi orang mau beli minyak goreng ini kayak nyoblos pemilu ya. Pada kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat. Baik, Mas Bima. Betul. Ya. Baik. Sayang sekali Pak Bayu dan juga Mas Bima, kita tapi sudah dapat poin-poinnya, cuma karena durasi atau hanya karena durasi kita sangat sempit malam hari ini, kita harus sudahi dulu dialog kita. Tapi kita harapkan agar insight yang ada dalam dialog malam hari ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah ke depannya untuk melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan juga efisien bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Pak Bayu Krisnamurti dan juga Mas Bima Yudhistira atas waktunya bersama kami malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sampai jumpa. Selamat malam. Ya pemirsa, truk tronton menabrak sepeda motor setelah menerobos lampu merah. Informasinya kami sajikan sesaat lagi.